Ini adalah pemandangan di Desa Jenuh, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Di bibir pantai tampak memanjang sabuk hijau berupa deretan tanaman cemara laut. Sebuah pemandangan segar yang menyejukkan mata. Sementara di dekat cemara, tenda-tenda berdiri. Remaja dan dewasa tampak nyaman bercengkrama di dekat pohon. Sabuk hijau cemara laut dan hutan mangrove itu panjangnya tidak main-main, yaitu sejauh 16,5 km. Jumlah pohon pun diperkirakan ada 1,5 juta pohon. Sementara di depan cemara-cemara yang sudah membesar, juga mulai ditanam ribuan cemara laut mungil. Pemandangan semakin menakjubkan kala menuju ke ujung pantai Jenuh. Di sini tumbuh ribuan pohon mangrove yang hidup damai bersama dengan burung-burung bangau yang terbang memutari hutan mangrove yang menjadi habitat hidup mereka. Namun jangan dibayangkan pantai Jenuh Tuban dulu sehijau seperti saat ini. Karena semua upaya konservasi dan penghijauan ini bisa berhasil berkat sosok Haji Ali Mansyur. Begitu orang menyapanya. Pengabdi lingkungan yang berpuluh tahun membaui mangrove demi penyelamatan pasir. Ia seorang otodidak sejati yang sangat mempercayai kearifan alam. Ali berhasil mengubah desanya, Desa Jenuh, yang tadinya miskin kini menjadi desa di atas rata-rata, baik secara ekonomi maupun sumber daya manusianya. Kesenjangan saat itu terlalu lebar. Tanah di desa hanya dimiliki segelintir orang. Satu orang bisa memiliki 500 hektar. Sementara 500 orang 1 meter pun tidak punya. Kemiskinan pula yang menyebabkan ia menghentikan pendidikan SD. Umur 25 tahun, Ali baru meneruskan pendidikan SMA dan akhirnya berhasil meraih sarjana tarbiyah. Pahit getir mengakses pendidikan, merangsang Ali aktif di bidang pendidikan Pondok Pesantren Manbail Futu Jenuh. Suasana serba kekurangan telah menyemangatinya untuk mengembangkan desa kelahirannya. Alam membuka jalan mewujudkan tekadnya tersebut. Bermula di tahun 1970, saat itu pantai yang berbatasan dengan desanya di Jenuh Tuban mulai terkikis abrasi. Sedikit demi sedikit air laut mulai mendekat. Sampai akhir tahun 1974, rop besar menghantam Desa Jenuh. Jarak rumah yang tadinya 300 meter ke pantai tinggal beberapa meter saja.
Kejadian itu menggugah Ali Mansur menapaktilasi jejak banjir dengan menanami mangrove. Usaha penghijauan yang dilakukan Ali tentu saja tidak mudah. Karena sebenarnya di Tuban bukan endemik tanaman mangrove. Ali kemudian belajar mangrove secara otodidak. Yang ia tahu, mangrove bisa menjadi tanaman penahan abrasi laut. Awalnya penanaman yang dilakukan Ali Mansur ini gagal. Pohon mangrove yang ditanam mati disapu ombak. Tidak itu saja, ia sering dihina dan dicibir sebagai orang gila. Ini Mbak, karena modal, karena tenaga, karena kami melakukan swadaya dan tidak ada support bantuan dari siapapun pada saat tahun 73 itu, kami menanam itu setiap hari kalau kami tidak di madrasah, menanam dan itu tidak banyak. Tapi karena rutin, misalnya aja kalau setiap hari kami nanam 5 atau 10 tanaman saja, kalau 1 bulan kan sudah 300. Kalau belum lagi kalau mati ya Pak ya. Belum lagi terus menanam. Nah, dari belajar penanaman itu akhirnya kami paham betul tentang cara penanaman yang baik mangrove itu gitu. Ali tidak pantang menyerah. Ia terus belajar dan belajar. Usahanya tidak sia-sia. Bersama relawan petani, sejumlah mangrove berhasil ditanam dan tumbuh lebat di antaranya jenis Rhizopora, Lindur Brugui ragimnoriza, dan api-api Avicennia. Vegetasi mangrove minor seperti ketepeng, waru laut juga ditanam. Belakangan, Ali juga menanam cemara laut yang terkenal sebagai tumbuhan yang sulit tumbuh jika bijinya tidak disemai terlebih dulu. Baru 20 tahun kemudian, masyarakat memahami apa yang dilakukan Ali. Upaya penanaman yang terus dilakukan Ali Mansur tidak hanya menyelamatkan Pantai Jenuh dari abrasi, tapi juga menciptakan kawasan konservasi yang ditumbuhi pohon mangrove. Perhatian didapat ketika mereka diminta ikut pelatihan dan kemudian mendirikan kelompok tani Bahari Desa Jenuh. Kala itu mereka mendapatkan order pemesanan 50.000 bibit. Untuk menyatukan petani, Ali Mansur kemudian merintis berdirinya Mangrove Center Tuban pada tahun 1997. Dari Mangrove Center ini, Ali Mansur bersama kelompok pecinta alam Tuban Mahipal kemudian juga membentuk Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Pesisir Tuban di tahun 2000. Mangrove Center yang dikembangkan Ali Mansur bersama kelompok tani Wana Bahari Jenuh kini berkembang menjadi pusat pendidikan lingkungan hidup di pesisir Laut Tuban. Begitu kenal Pak Ali Mansur, diajak itu memangnya ya agak itu Mbak ya. Dulu memangnya agak, wah buat apa kita ke penghijauan, memangnya basis saya itu petani. Tapi dengan sendirinya akhirnya yang penghijauan sangat berarti Bu, buat masyarakat yang ada di pesisir pantai khususnya. Yang luar biasa, usaha bibit mangrove ini ternyata kini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ini karena banyak pesanan bibit mangrove dari berbagai daerah di pesisir pantai di Jawa Timur, juga Jawa Tengah. Lokasi pembibitan berada di dekat hutan mangrove. Di sini ada pembibitan mulai plasma nutfah hingga tanaman yang tumbuh berukuran setengah meter yang ditata rapi. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Tahun 2012, Ali Mansur mendapatkan penghargaan Kalpataru, kategori pelopor penghijauan. Kira-kira 5 tahunan. Tugasnya apa mau? Tugasnya Nanam, penanaman, perawatan. Pohonnya apa aja Bu? cemara, Ya, terus mangrove, ya.
Rembesi, Promosi ya. Mauni. Mau 1 minggu dapat 210. 10 ya. Lumayan banget ya Bu ya. Ya, lumayan. Untuk apa ini Bu? Uangnya? Buat tambahan anak sekolah. Oh iya. Selain cemara laut dan mangrove, di sini juga ada aneka bibit tanaman untuk penghijauan, seperti bibit rembesi, mahoni, juga albasia. Sementara bibit tanaman hias juga tidak ketinggalan. Sejumlah bibit pun dijual dengan harga bervariasi per batangnya, mulai dari Rp1.000 hingga di atas Rp5.000. Namun khusus untuk keperluan sekolah, bibit diberikan secara gratis. Dari usaha penghijauan, Mangrove Center ini kini telah berkembang memiliki 40 kelompok tani yang tersebar di Tuban. Mitra kelompok tani di daerah lainnya pun juga tumbuh, seperti di Lamongan, Gresik, juga Demak. Mangrove Center juga telah menjadi tempat pelatihan pendidikan mangrove dan banyak para siswa sekolah yang belajar di sini. Mereka juga menjadikan pantai ini tempat untuk berwisata. Para keluarga banyak yang menikmati wisata pantai di Mangrove Center. Dulu Mangrove Center itu dari nol terus menjadi 21 hektar, 36 hektar, terus dalam perkembangannya Tuban saat ini daerah yang sudah tertanami mangrove berdasarkan data yang terbaru itu adalah 313 hektar. Kini, ratusan petani yang tergabung dalam kelompok tani Mangrove Center mampu hidup layak. Sementara Ali dan rekan-rekannya pun kini hidup sangat berkecukupan. Bahkan aset Mangrove Center pun nilainya sudah mencapai miliaran rupiah. Lahan Mangrove Center pun saat ini luasnya mencapai 54 hektar. Bagi Ali, menanam tanaman adalah bagian dari sedekah. Setiap tanaman yang ia tanam pun berdoa. Bagaimana jika ada jutaan tanaman? Maka hal itu merupakan sedekah yang luar biasa dan amal jariah yang tidak ada putus-putusnya. Saat ini bersama kelompok tani di desanya, ia juga berhasil mengembangkan ekowisata baru, yaitu Pantai Putih yang ada di Desa Remen, Kecamatan Jenuh. Di sini, sejak tahun 2011 lalu, ratusan cemara laut berhasil ditanam dan kini tumbuh rindang. Sementara cemara laut kecil juga ada di sepanjang jalur pantai pasir putih ini. Desa yang sebelumnya sepi ini pun kini ramai dengan para pengunjung. Pantai yang bersih dan rindang berhasil menggerakkan perekonomian warga sekitar dari retribusi parkir, juga warga yang berjualan di sekitar lokasi pantai. Yang jelas, cita-cita Ali Mansur untuk memberdayakan masyarakat sudah tercapai. Mangrove Center telah membuka lapangan kerja baru kepada warga di desa-desa. Ada sekitar 60 pekerja yang digaji di atas upah minimum kerja Tuban. Selain itu, warga juga berjualan dan mencukupi kebutuhan pengunjung yang datang dan berkemah. Ali Mansur dan Mangrove Center Tuban kini tak ubahnya penjaga lingkungan di Tuban.
kita belajar menata hati. Menanam dengan hati, mengabdi dengan hati, semua itu karena tugas manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah sebagai makhluk khalifah yang harus melestarikan alam, itu kewajiban gitu Mbak.